Baik, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk pecahan. Bentuk pecahan terdiri atas 4 bagian, yaitu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, dan persen. Kita bahas yang ke-1, yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri atas bilangan cacah. Bilangan cacah itu diawali dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Pokoknya kalau bilangan cacah itu dimulainya dari angka 0. Setelah itu ada A per B. A itu dimana disebutnya pembilang, dan B yang di bawah ini disebutnya penyebut. Penyebut syaratnya tidak boleh 0 ya. Tidak boleh angka 0 yang penyebut ini. Nah, pecahan biasa dibagi lagi menjadi 2. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Seperti 3/4. Nah, lihat pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Lalu ada 1/2. Satunya itu pembilangnya 1, itu lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu 2. Setelah itu pecahan tidak murni. Kalau tidak murni itu pembilangnya lebih besar. Ya, pembilangnya yang atasnya itu lebih besar, seperti 8/7, 9/4, 8/1. Itu tidak murni. Selanjutnya yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan seperti. Nah, 1 ini termasuk bilangan bulatnya. Bilangan bulat. 3/4 ini yaitu pecahan. Nah, jadi gitu. Kalau pecahan campuran gabungan antara bilangan bulat dan pecahan. Bagaimana sih Bu cara menentukan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Misalkan ada 8/5. Ubah ke dalam pecahan campuran. Kan ini pecahan tidak murni ya? Tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Buka kurung. 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 bisa. Sekarang perkalian 5 yang mendekati 8, yaitu kalau 5 kali 1 5, 5 kali 2 10. Kelebihan kalau 5 kali 2, maka yang mendekati itu 5 kali 1. 1 kali 5 yaitu 5, dikurangi 8 kurang 5, 3. Sudah, kan mau membentuk saja, hanya mengubah saja ke pecahan campuran. Lihat, 1 yang di sini taruh di bilangan bulat, berarti di tengah-tengah. Bikin per. Lalu sisanya, ini sisanya taruh di pembilang. Sisanya taruh di atas atau pembilang. Lalu bawahnya ini penyebutnya sama, 5. Begitu ya anak-anak. Kalau mengubah menjadi pecahan campuran dibuat seperti ini. Lalu hasil yang ini yang atas taruh di bilangan bulat. Sisanya taruh di pembilang, simpan di pembilang. Selanjutnya ada desimal. Penulisan desimal itu menggunakan tanda koma. Contohnya seperti dibaca 0,8. Ya, 0,8. Ada lagi. Ini dibacanya 0,8.
Hati-hati, ini bukan puluhan, ini desimal, jadi dibacanya per angkanya 0,29. Bukan 0,29, bukan ya, itu salah. Jadi ditulisnya seperti ini. 0,29. Ya. Selanjutnya, ini dibacanya 0,184 ya. 0,184. Ditulis 0,184. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ada persen. Persen itu identik dengan tanda seperti ini, betul? Anak-anak pernah lihat misalkan di Jogja lagi ada diskon buah, yaitu 10%. Pasti ada tanda seperti ini. Nah, kita langsung ke contoh. Ada pecahan seperti ini, 8/100, yang artinya 8%. Jadi apabila pecahan ada 100 seperti ini, berarti persen ya, persen berarti per 100. Ada lagi seperti 26/100, sama saja seperti 26% ya. Ini bentuk pecahannya, ini bentuk persennya. Bu, kalau 30/40, Bu, itu persen bukan, Bu? Bukan. Kalau ini termasuknya pecahan. Jadi kalau persen itu bawahnya penyebutnya ini harus 100 baru dikatakan persen. Cukup sekian anak-anak bentuk pecahan. Ibu ulangi lagi. Bentuk pecahan ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Kalau masih belum paham, silahkan di review lagi, dimulai dari awal video lagi sampai anak-anak paham. Kita di video selanjutnya kita akan membahas mengubah pecahan ke dalam bentuk lainnya.